Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok. Kang Ngobak kembali lagi dalam Bincang Global. Masih bersama KPU Kota Mataram ya, tentang tahapan pilkada lanjutan dan pemutahiran data pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram tahun 2020. Jadi untuk Kang Ngobal tadi tentang pemilih sudah dijelaskan juga oleh Bapak Edi Putrawan. Jika Kang Ngobal ingin mengetahui sudah terdaftar atau belum ya sebagai pemilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram, Anda bisa cek di www.lindungihakpilihanmu.kpu.go.id. Hakmilihmu.kpu.go.id. Oke, jadi di sana tinggal pilih kota Mataram dan tanggal lahir ya untuk melihat sudah terdata atau belum. Ya, baik. Kemudian tadi juga sudah ada pertanyaan di Pak Arman tentang Mas Arman ya, tentang pemilihan di luar kota. Sudah dijelaskan juga. Kita sekarang ke lembaga pemantau. Kemudian juga tentu ada kampanye nanti ya Pak Sofyan, yang tekniknya juga akan berbeda dan ada lembaga survei. Kita mulai dari lembaga pemantau terlebih dahulu Pak Sofyan. Baik, terima kasih. Jadi untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini itu boleh satu lembaga yang ingin melakukan ya pemantauan gitu ya, atau lembaga survei atau jejak pendapat, bahkan sampai ke quick count, penghitungan cepat itu boleh juga. Nah tetapi sekarang ini, kalau dulu kan di pusat mereka daftar, kalau sekarang kalau ada pemantau itu yang di Kota Mataram, maka harus mendaftar lewat KPU Kota Mataram. Karena nanti ada beberapa syarat dan kemudian ada legalitas yang kami akan keluarkan berupa sertifikat. Itu sampai tanggal 2 Desember pendaftarannya untuk pemantau itu. Pendaftaran sampai 2 Desember ya? 2 Desember. Nah untuk lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat itu kami terima sampai tanggal 8 November 2020. Sudah mulai Pak? Sampai saat ini memang belum ada yang mendaftar. Kami juga sudah berikan pengumuman di website kami dan juga ada di beberapa pengumuman kita. Itu ada. Nah terkait dengan kampanye ini juga menjadi banyak pertanyaan dari publik. Kok itu sudah kampanye ya? Gimana ini sebenarnya ya gitu ya. Jadi untuk dimaklumi bahwa dan diketahui bahwa belum ada masa kampanye. Ya. Kampanye karena calonnya belum ada ya. Belum ada. Jadi nanti pada tanggal setelah pendaftaran kan 4 sampai 6 September pendaftaran. Kemudian penetapan tanggal 23 September. Kemudian nanti ada nomor urut gitu ya. Baru nanti ada kampanye yang dimulai tanggal 26 September 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020. Nah, ini yang masa kampanye. Jadi kalau ada yang memperkenalkan diri sebelum masa itu namanya perkenalan diri ya. Ya yang jelas kampanye itu adalah setelah ada pasangan calon. Nah gitu kan. Atau jadi, PDKT namanya ya. Iya, jadi sampai saat ini juga banyak pertanyaan, belum ada calon. Ya sekali lagi karena banyak sekali yang bertanya siapa calon kita. Ya kalau kami dari KPU jangan menjawab tidak ada atau belum ada calon gitu yang mendaftar ya. Ya, nanti tanggal 4 sampai 6 September baru kita lihat siapa yang mendaftar itu gitu. Iya, mengenai lembaga pemantau, kemudian lembaga survei, biasanya kan juga seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang ditunggu oleh masyarakat itu hasilnya pasti mereka ngecek di quick count karena kalau dari KPU nunggunya lama kan suka begitu ya masyarakat bilang. Jadi tetap aja patokannya dari quick count. Biasanya juga hasilnya tidak jauh beda ya dengan KPU ya? Ya sebenarnya quick count itu tidak bisa menjadi satu keputusan ya, karena yang jadi acuan resmi adalah hasil pleno di KPU-nya. Tetapi quick count ini dia bisa berhak boleh mengeluarkan asal dia sudah mendapatkan sertifikat dari KPU Kota dengan cara mendaftar. Nah kalau enggak itu tidak boleh. Sama dengan pemantau juga. Kalau mereka mendaftar ke KPU Kota Mataram dan mendapatkan sertifikat, nanti mereka bisa masuk, bisa bertanya ke petugas kami dan sebagainya, dan boleh mempublikasi. Kalau tidak mendaftar tidak boleh. Ada antisipasi nggak Pak Sofan? Biasanya kan kalau masyarakat sudah percaya dengan hasil quick count yang ini misalnya terus beda dengan KPU, ada antisipasi ya untuk tetap menjaga kepercayaan dari masyarakat. Kok hasilnya beda? Karena biasanya mereka selalu membenarkan kalau pilihannya yang unggul ya. Ya jadi kami juga tidak tahu ya, tapi yang jelas adalah yang menjadi acuan adalah hasil dari pleno terbuka. Yang kalau di KPU Kota Mataram nanti.
Jadi kalau hasil quick count itu mungkin ya boleh aja sebagai acuan gitu ya. Dan kami juga tidak tahu apakah itu semua TPS juga dikunjungi, dipantau sebagainya ya. Yang jelas kalau kami acuannya adalah tetap pada hasil rapat pleno terbuka di KPU Kota Mataram. Iya, jadi masyarakat harus tetap boleh memeriksa di quick count, tapi tetap menantikan pengumuman resmi dari KPU. Kalau memeriksa sebenarnya Mbak Ari, kalau kita ini nanti KPU juga terbuka itu. Iya, tetap ditayangkan juga ya. Iya, ditayangkan setiap dari TPS itu akan kita tayangkan nanti ada website khusus nanti. Itu akan kita masukkan di website itu nanti. Kita scan kemudian kirim data. Masyarakat sebenarnya bisa langsung melihat perkembangannya itu. Betul. Sampai kami selesai memasukkan data tersebut begitu. Jadi bisa juga Kang Global di KPU, jangan fokus ke yang di luar KPU Kang Global ya. Ya, lembaga survei sudah, kampanye juga. Kemudian untuk kampanye ini, nah tadi kan sebelum kampanye belum dimulai ya. Nah, saat kampanye nanti nih Pak Sofan Sopyan, yang namanya kampanye kan identik dengan kerumunan massa, kemudian orang banyak. Gimana sistemnya untuk? Ya sebenarnya secara teknis ini belum ada PKPU-nya tentang kampanye ya di masa pandemi ini. Tetapi di PKPU nomor 6 tentang pelaksanaan kepala daerah itu memang disebutkan di sana masih ada ya rapat umum ya, rapat umum terbatas itu, tatap muka itu masih ada. Cuma memang kalau kita lihat dari aturan pilkada sekarang kan semua itu harus disesuaikan dengan protokol COVID, gitu kan. Tetapi sampai saat ini memang belum ada juknis, belum keluar bagaimana teknis kampanye sendiri. Kalau misalnya tatap muka berapa, kemudian bagaimana ini, itu belum ada. Yang jelas masih ada diakomodir di PKPU nomor 6 tentang pelaksanaan itu ada ya tatap muka, kemudian melalui media, rapat umum terbatas, rapat umum, kemudian ke masyarakat itu masih ada sebenarnya. Iya, kita tunggu berarti ya Kang Global ya. Iya, teknisnya nanti kita akan tunggu ya. Dan semoga saja nanti pas masa kampanye pandemi sudah berakhir. Jadi harapannya normal, sih begitu ya. Semua orang saya kira. Iya, jadi begitu ya. Semakin cepat jadi semuanya juga akan semakin lancar, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram ya. Nanti kita akan diskusi lagi ya Kang Global ya dengan Bapak Edi dan juga Pak Sofan Sopyan. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Global.